Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi, tim Toko Mandi Indonesia. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami terkait masalah perpajakan dan PPh. Sama kalau bikin usaha itu bagus perseorangan atau menggunakan CV atau PT ya. Dua pertanyaan itu yang akan saya jawab. Yang pertama, kalau kita mau buka minimarket, baiknya menggunakan nama pribadi atau CV atau PT. Saya sarankannya seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama, ketika Bapak Ibu, sahabat Toko Mandi Indonesia belum punya usaha dan usaha minimarket ini satu-satunya, saya menyarankan sebaiknya menggunakan nama pribadi dulu. Ya, nanti migrasi ke CV atau PT tidak masalah. Pertama ya, kalau dari awal mau bikin CV atau PT juga bisa. CV dan PT itu adalah badan. Ya, sama ketika saya Hanafi, saya punya KTP dan NPWP. KTP dan NPWP ini saya bisa saya gunakan untuk bikin usaha. Ya. Yang kedua, saya punya CV namanya Guna Abadi Sentosa atau PT Guna Abadi Sentosa. CV dan PT ini ketika belum disahkan ke Kemenkumham, itu dia ya sekedar nama saja. Tapi ketika dia sudah disahkan, maka dia akan punya nomor CV atau nomor PT ya. Dia punya NPWP sendiri ya. Jadi dia berdiri sendiri. Sama ketika saya Hanafi punya KTP, CV atau PT saya punya atau punya NPWP sendiri. Begitu. Secara data ya, secara pendataan mereka bisa masing-masing. Artinya tidak ada yang lebih baik, tinggal melihat situasi dan kondisinya. Ketika saya sudah punya usaha, misalkan ini saya sudah punya usaha jualan bakso kuliner misalnya, mau buka minimarket. Jadi ini bisa minimarket bisa saya buatkan CV atau PT sendiri, atau KBLI-nya atau bidang usaha PT atau CV saya tambah lagi satu di minimarket. Begitu bisa. Ya, jadi semuanya bisa, mau menggunakan pribadi bisa, CV atau PT bisa ya. Jadi tidak ada yang lebih baik, tinggal kondisinya seperti apa begitu. Makanya ketika misalkan mau sharing, Pak saya sudah punya usaha, usahanya sudah punya PT apa belum, sudah punya CV apa belum. Kalau misalkan belum punya, sekalian kan bikin satu CV atau satu PT, nanti apa namanya bisa di badan usahanya, bisa dimasuk ke kuliner, bisa masuk ke minimarket begitu ya. Kalau misalkan mau konsultasi masalah perpajakan atau PPh, bisa di nomor di bawah ini. Ini adalah nomor tim kami yang fokus ngurusin accounting sama konsultan pajak. Bapak Ibu misalkan punya usaha lain selain minimarket, mau konsultasi di sini gratis. Kalau mau dibuatkan pelaporan PPh terus atau SPT tahunan itu baru berbayar. Kalau konsultasinya gratis, kalau mau dibuatkan pelaporannya, jadi nanti Bapak dibuatkan pembukuan, terus berapa yang harus Bapak bayarkan ke negara, dibuatkan seperti itu, sekaligus juga konsultasinya itu baru berbayar ya. Biayanya rate-nya antara di 500 sampai 1 juta tergantung besaran usahanya. Begitu, nggih. Silakan hubungi nomor ini untuk diskusi masalah pajak atau PPh. Jadi memang harus admin khusus ya, harus tim khusus, tim accounting sama tim pajak ya. Kalau admin kami ditanya masalah PPh atau PPN agak susah menjawabnya. Kadang saya aja belibetan ya terkait masalah pembayaran PPh. Ini jenisnya ada dua, perorangan, ada CV atau PT ya. Di situ ada kolom usia usaha, terus ada kolom omset per tahun, terus ada kolom wajib lapor pajak. Ya, ketika perorangan usianya itu dibatasi 1 sampai 6 tahun ya. 1 sampai 6 tahun di bawah omset 500 juta itu free. 1 sampai 6 tahun omset 500 juta sampai 4,8 miliar. Nah, itu wajib lapor pajaknya 0,5% versus omset. Jadi 0,5% kali omset ya. Atau misalkan omset per harinya ada ini di bawah di bawah 4,8 miliar ya. Saya kasih contoh, omset sehari 1 juta. 1 juta kali 30 berarti 30 juta. Berarti masih di bawah 500 juta ya, masih free ya. Saya buat 3 juta misalkan. 3 juta kali 30 hari 1 bulan 90 juta. Ya, 90 juta kali 1 tahun udah di atas 500. 90 juta kali 0,5
5% ya, 0,5% berarti 450.000 pajaknya per bulan, 450.000 ya. Mas, nek saya harus bayar di bawah itu bisa enggak? Nah, ini perlu konsultasi dengan konsultan pajak ya, yang nomor tadi ya, itu keringanan, ada permohonan apa banyak, jadi bisa dengan langsung ke konsultan itu ya. Kalau usia udah di atas 7 tahun, perorangan ini di atas 7 tahun, omset 500 juta sampai 4,8 miliar, itu bayar pajaknya adalah 12,5% dari laba bersih. Laba bersih, bukan lagi omset tapi laba bersih. Jadi dikurangi operasional begitu. Jadi bayar misalkan 7 juta misalnya begitu. Contohnya tadi misalkan 3 juta kali 30 kan 90 juta, kita dapat untung 10%, jadi 9 juta misalkan. Kita buat operasional 5 juta, tinggal 4 juta ya, operasional 4 juta, jadi 12,5%-nya bayarnya 500.000 gitu ya, sedikit lebih banyak daripada yang tadi, karena usia, nah tadi kan 450, ini 400.000 karena ini usia di atas 7 tahun ya. Kalau CV atau PT hampir sama persis dengan yang perorangan, hanya dibatasi kalau CV atau PT itu usianya 4 tahun. Kalau maksudnya rate-nya ya, kalau tadi 1 sampai 6, kalau CV 1 sampai 3. Terus kalau di atas 4 tahun baru 12,5%. Kalau omset udah di atas 4,8 miliar, usia masih 1 sampai 3 tahun, itu sudah 12,5% ya. Kalau mau sharing, sudah punya usaha, sharing dengan konsultan kami, nomornya ada di bawah ini, nanti bisa sharing, intinya free ya. Yang jelas terkait masalah pajak ini, kalau omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, ini masih termasuk UMKM. Jadi intensitas sidak dari perpajakan itu memang agak, kemungkinan sidaknya sangat minim ya. Ya paling denda-denda gitu, denda keterlambatan begitu. Saya juga pernah kena denda keterlambatan itu. Tapi kalau sudah omset di atas 4,8 miliar per tahun, nah itu kan sudah non UMKM. Nah itu biasanya kemungkinan sidaknya akan semakin tinggi. Makanya sahabat Toko Mandiri Indonesia yang sudah punya usaha, mau buka minimarket atau mau sekedar konsultasi masalah perpajakan, bisa di nomor ini. Jangan di nomor admin, tapi di nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.